Hello, young leaders. We meet again. Coach Martini here. And you know what? English is fun and English is exciting. Okay, so what are we going to talk about today? Let's see. If you look at the PowerPoint presentation, it says daily living. Lots of things happening. Sunset. Somebody's running with the ducks. Ya, larinya bareng apa nih? Bebek. Burung ya, bukan bebek tuh. And then you have the flight departures, arrival, schedule. You have a dad playing with the kids. Ya. Apa ini sih? Ini adalah kejadian sehari-hari. Ya. Oke, kalian wondering, ngapain sini ya? Kenapa sih daily living? Oke. Next. Wah, ini langsung. Apa ini? Oke, kalau kalian ingat, ya, dulu pernah deh dijelaskan juga ya tentang present simple tense. Kita masuk ke tata bahasa. Oke, jangan langsung kaget semua dulu. Tata bahasa susah. Enggak, English is apa? Fun and exciting, ya. So, bear that in mind. Present simple tense itu basically tense yang menjelaskan tentang apa yang terjadi saat ini atau pada suatu waktu yang sudah ditetapkan. Nah, di sini ada banyak nih penjelasannya ya. Yuk kita baca ya satu-satu. Pertama, always true. Always true artinya selalu benar. Selalu benar tuh apa sih? Ya, misalnya kalau kita tercipta sebagai manusia yang gak akan berubah menjadi binatang gitu loh. Itu salah satunya. I'm a human being. Saya ini seorang manusia. So that's true. Kalau di sini contohnya adalah 2 and 2 becomes 4. Ya, matematika dasar. 2 tambah 2 adalah 4. Ya, exactly. Kemudian yang kedua adalah permanent situation. Situasi yang sudah permanen. Apa sih situasi yang sudah permanen? Sementara ini situasi permanen adalah kami ini adalah teachers. Okay, we are teachers. We are teachers. Kalau kalian, you are students. Ya, itu yang terjadi saat ini yang permanen. Apakah permanen terus? Untuk suatu waktu, ya. Akan berubah nanti. Tapi saat ini, itu. Oke. Terus ada lagi yang dinamakan short actions now. Apa itu yang dimaksud short actions now? Kejadian yang terjadi pendek, tapi saat ini. Contoh. I wave at you. I wave at you. Saya melambaikan tangan. Terjadinya kapan? Ya sekarang. Short action. Saya nggak terus-terusan melambai 1 jam gini terus ya enggak. Ya paling 1-2 detik ya. Halo. Sudah. Ya, itu kita pakai present simple. Contoh lainnya lagi adalah habits. Habits itu adalah suatu kebiasaan. Habits sama rutin beda ya. Kalau rutin itu suatu kebiasaan yang kalau bahasa Indonesia juga rutin. Tapi kalau habit itu rutinitas yang sudah menjadi suatu kebiasaan yang kalau misalkan kita tidak melakukannya kok ada yang hilang ya. Itu habits. Okay, that's habits. Okay, so habits is repetitive. Habits is repetitive, but it's not continuous. Panjang, no, but it's repetitive. For example, I always take my shower at 5 o'clock in the morning. Ya, contoh, saya mandi pagi setiap hari itu jam 5 pagi. Lah kan saya nggak mandi sepanjang hari gitu ya, dari jam 5 pagi terus sampai jam 5 pagi besok, kan nggak. Jam 5 pagi ya paling berapa sih? 15 menit lah gitu ya. Ya udah berhenti. Nanti besoknya mulai lagi jam 5 pagi, 15 menit saya mandi pagi. Besoknya lagi begitu dan itu seterusnya. Jadi action yang stop tapi diulang setiap hari. Itu habits ya, repetitive action. Kita menggunakan present simple. Apalagi ini ada yang dinamakan future timetable. Future timetable itu rencana kita sebentar lagi ini mau ngapain. Contoh, setelah saya bicara dengan young leaders, saya mau apa? Saya pikir, saya janji sama Coach Aiko misalnya, Coach Aiko kita ngopi yuk, gitu. Ya, itu namanya future timetables. Karena dekat, ya kita pakainya apa? Present simple. Ya. Itu. Nah, terus ada lagi yang namanya future in time clauses. Oke? Saya tuh mau rencananya apa tapi di masa depan, pakai time-nya gitu ya. I will go with you after apa? Gitu kan. Saya akan
akan pergi dengan Coach Aiko setelah saya selesai video pembelajaran ini. Nah, pergi ngopi. Ya tapi tunggu dulu ya, kita harus selesai dulu kerjanya ya, ada jamnya gitu kan. Nggak langsung selesai ini, pasti jam berapa nih? Oh ini kebetulan jam 11, belum waktunya pulang. Jadi saya nggak bisa lari dulu, saya harus tunggu di jam 11. Berarti nanti kita pulangnya kalau hari ini yang leaders lagi belum masuk, kami boleh pulang jam 2. Lah nanti jam 2, setelah jam 2 janjian mau Coach Aiko. Nah itu bisa, kita jelas gitu waktunya ya, in the future, tapi near future, dekat sekali, dan kita menggunakan present simple. Ya kira-kira begitu. Ini versi yang lebih complicated sebetulnya daripada yang versi dulu waktu masih kalian di kelas yang lebih awal ya, kelas 8, kelas 7 itu present simple-nya masih simple. Begitu masuk kelas 10 ya agak sedikit lebih ditambah, dikayakan, pengayaan. Okay, so that's that. Okay, next slide. Contohnya, ini penting untuk kalian ngerti ya, apa sih nih? Tadi Coach Martini yap. What is she talking about? Right? Now this is what I'm talking about. Examples. Now for always true, sugar taste sweet. Sekarang kalau yang namanya gula asin, nah itu berarti kalian salah ambil ya. Yang diambil bukan gula tapi garam. Ya, itu ya bisa juga bilang salt taste salty. Nah, gitu. Itu always true. Always true lagi tadi gambar yang pertama di PPT ini, kalian melihat yang namanya sunset. Nah, sunset itu mesti terjadinya ya kalau sudah harinya mau selesai, itu pasti sunset. Kalau hari akan mulai, itu sunrise. Itu pasti terjadi. Ya, itu always true. Kadang-kadang disebut dengan general truth. Right? Another one that might be of interest to you. Kalian ngerti ikan salmon? Ya. Coba nanti kalian Google deh ikan salmon. Ikan salmon itu kalau mereka mau bertelur, mereka tuh harus berenang dari laut, terus naik ke muara, sungai, terus mesti cari sungai di mana mereka dulunya menetas. Lucu ya. Itu saya juga bingung, navigasinya gimana? Itu tanyanya ke siapa? Coach Andre yang IPA. Ya, nanti boleh tanyain Coach Andre. Oke? Nah, itu salmon tuh seperti itu. Nanti mereka upstream gitu, nah yang panen beruang. Senang tuh mereka tuh. Soalnya banyak nih salmonnya pada berenang banyak, beruangnya tinggal mangap, ya salmonnya lompat, masuk mulut, selesai, kenyang hari itu. Anyways, itu always true. And like it says that the sun rises in the east. Ya. Kemudian permanent situation. Devi lives in Semarang. Jadi artinya apa? Ya dia tinggalnya permanen untuk saat ini di mana? Semarang. Gitu. Kalau nanti ya pindah, ya kan pindahnya juga ada jangka waktu ya, tinggal di situ tuh kan nggak mungkin aku di sini 1 minggu selesai. Ya kan itu bukan permanen ya. Kalau permanen kita udah punya jangka waktu. Misalnya 2 tahun, 3 tahun, seumur hidup gitu ya. Terus nih ada lagi, our dog Milo has only 3 legs. Loh kok 3? Kenapa punya 3 kaki? Lah satunya tabrak mobil, diamputasi. Jadi ya permanen dia akan punya kaki 3. Kalaupun dikasih prosthesis gitu ya, ya itu bukan kakinya dia asli gitu, kaki tambahan. Jadi 3 kaki permanen. And Semarang is the capital of Central Java. So far itu seperti itu. Ya, itu yang permanent situation. Kemudian habits yang seperti saya bilang tadi, repeated. Mr. and Mrs. Suryo always have dinner jam berapa? Jam 6. Setiap hari jam 6 makan malam selalu. Terus Melina bites her nails. Jadi setiap kali dia tuh nervous mesti gigit-gigit kuku. Ada yang kayak gitu ya. Nervous gigit-gigit kuku. Nah, itu mesti terjadi. Setiap kali nervous gigit kuku. Nah, itu habits. Ya, Mario plays online game every night. Pokoknya setiap malam mesti main online game. Kalian gimana? Main game? Jangan lupa ya kalau main game tuh dilihat jam berapa, jangan lewat. Nah, orang tua kalian bilangnya jam berapa? Kalau misalnya jam 10 ya berhenti jam 10 ya. Jangan orang tua pergi selimutan, bawa selimut. Bad habits ya. Oke, yang leaders. Continue ya, short actions. Nah, Alice writes a note for her mom. Kalau nulis note, pesan singkat, kan nggak mungkin tulis terus 1 jam tulis terus. Paling pendek-pendek. Nah, itu short action. Dino jumps when Alex surprise him.
yang kaget gitu ya, kaget kan nggak terus-terusan kaget ya. Kemudian Keisha congratulates Indah for winning spelling bee, ya kan ngomong cuma Indah selamat ya kamu menang, wah luar biasa, udah short ya. Nah kemudian ada yang namanya future timetables. Itu seperti apa? Contohnya sih gampang. Misalnya kita mau mudik nih, nggak boleh mudik sih kemarin ya, lagi bangsa COVID nih. Jadi kalau kita mau mudik kita lihat schedule-nya kan ya. Misalnya, kereta kita 30 menit lagi berangkat nih, maka kita juga bilang our train leaves in 30 minutes, misalnya gitu. Kalau saya kasih contohnya Argo Muria. Nah, terus lagi, for your information, the movie ends at 8:50 to 9. Nah, kitanya udah di mungkin udah di mallnya, di mana ada bioskopnya gitu, ada sinemanya gitu. Terus kita pengen tahu, ntar jemput jam berapa ya sama orang tua ya? Nanya, selesai jam berapa? 8:50 malam. Nah, itu kan ada specific time, future timetables. Kemudian Eric drives back to campus very early tomorrow. Misalnya dia lagi di rumah orang tuanya ya, padahal dia kuliah misalnya di Jogja gitu. Mau berangkat kapan? Besok pagi-pagi banget gitu. Pakainya apa? Present simple. Oke? Itu contoh-contoh, beberapa contoh. Terakhir adalah future in time clauses. Ini agak sedikit berbeda. Ya, seperti ini contohnya ya. Her father will pick Nita up when she calls. Pakainya will. Ya. Karena akan terjadi memang di masa depan, tapi tidak terlalu jauh. Ya, dan jadinya her father will pick Nita up when she calls. Conditional. Kalau ditelepon ya baru dijemput. Kalau dia belum telepon ya nggak dijemput. Tapi itu very close. Hari yang sama atau mungkin bulan yang sama itu masih bisa. Oke, grandma will not drink her tea until it cools. Yalah, panas-panas bisa kebakar lidahnya. Jadi tunggu dulu, cool dulu, baru diminum. Will, after, ya, seperti itu. And then we will start the meeting as soon as our CEO arrives. Itu. Kita akan mulai begitu pimpinan kita datang. Ya, itu contoh-contohnya. Mudah-mudahan jelas, masih bisa banyak yang kalian lihat di modul. Oke? Right, ini hanya untuk visual aja. Karena ada beberapa di antara kalian yang visual ya, melihatnya tuh harus jelas. Present simple, tense visual itu seperti apa? Kalau single act itu ada tanda cross ya, ada kayak gunung, ada tanda cross, berarti ya berhentinya di situ. Itu kejadian itu berhenti situ. Yang habits kalian lihat ya, crossnya banyak ya. Banyak. Itu kenapa? Karena ini terjadi berhenti, besok terjadi lagi berhenti, besoknya lagi terjadi lagi berhenti, maka crossnya banyak. Oke. Nah, yang satu lagi truth, facts, or generalization itu ada garis putus-putus. Itu berarti itu terjadinya continuous. Oke, bisa terjadi continuous. Kayak the sun rises in the east. Itu ya terjadi setiap hari. Itu flowing seperti itu. Kemudian yang future action with future preposition itu, nah kalian lihat berlangsung kayak tadi. I will have coffee with Coach Aiko after work. Nah, apakah terjadi sekarang? Tidak, terjadinya nanti. Makanya future action itu crossnya tuh di antara present dan future. Di situ. Berhentinya di situ. Nanti saya ngopi sama Coach Lisa, Coach Aiko, mungkin ya jam 3 selesai. Ya udah crossnya di jam 3. Gitu, ya. Kalau masih belum jelas, nanti kita ketemu ya. Kita bisa berbincang-bincang. Oke. Kalian jangan bingung dulu lihat yang ini. Ini ada yang namanya tabel ya, chart, ini kita sebut chart simple present tense. Terus banyak contoh. Oke. Tanda plus itu afirmatif, negatif tanda minus, kemudian interrogatif tanda tanya. Artinya apa? Afirmatif adalah kalimat berita. Oke. Misalnya saya mau ngopi sama Coach Lisa, berita. Terus kalau negatif, apakah nanti saya akan ngopi dengan Coach Lisa? Gitu kan? Itu interrogatif. Kalau negatif adalah saya enggak mau ngopi sama Coach Lisa, enggak mau. Nyangkal. Kalau negatif itu menyangkal, kalau interrogatif bertanya. Oke? Nah, tanda S itu artinya subjek. Tanda V verb artinya kata kerjanya, kemudian objek ya objek. Gitu ya. Jadi sama sebenarnya tata bahasanya dengan bahasa Indonesia. Itu enggak susah. Nah, kata kerjanya ini yang agak berbeda-beda. Jadi ini harus diperhatikan.
Oke, nah afirmatif ini ada banyak contoh, negatif ada banyak contoh, interrogatif juga ada banyak contoh. Contoh pertama aja dulu ya, I run fast, saya lari cepat. Negatif, I do not run fast. Interrogatif, do I run fast? Yang lainnya kalian bisa lihat sendiri, ya. Cukup simple, masih simple. Ini masih ada example banyak lagi. I sleep, you sleep, he sleeps. Nah, sekarang ini ada yang namanya rules ya. Rulesnya tuh di mana? Kayak I sleep, you sleep. Tapi he sleeps, pakai S di belakangnya. She sleeps, it sleeps, ya kayak begitu. Ini yang harus kalian perhatikan. Nanti akan ada chartnya sendiri. Itu rule-nya ya. Bagaimana? Kapan pakai S, kapan tidak pakai S dan sebagainya. Atau IS atau IES, banyak. Oke? Now, the negative. Kalau tadi I sleep, I don't sleep. Do I sleep interrogative? Short answer-nya pakai apostrofi tanda apa itu namanya? Tanda baca koma di atas, gitu ya. Nah, oke. Next, ini dia nih. Rule-nya. Kalau O belakangnya pakai gimana? Nah, yang leaders lihat ya. Ini sudah cukup jelas. Oke? So, basically that's present simple. Very simple. So, nothing to be afraid about. Kita pakai banyak sekali present simple ini. That's it. So, kita akan ketemu di video pembelajaran berikutnya. Sementara ini, stay healthy, stay motivated, stay rooted in Christ. God bless you. Dan jangan lupa, English is fun, English is exciting. See ya.